Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang menyedihkan yang datang dari negara Thailand, di mana ada seorang petani yang tega mengeksekusi istri dan adik iparnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Bahkan setelah melakukan aksi eksekusi di rumah tersebut, pelaku masih bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa khawatir selama berada di rumah tersebut. Dan ketika aksi kejinya sudah mulai tercium, sang pelaku langsung kabur ke dalam hutan yang sudah dia kuasai areanya. Pencarian terhadap dirinya menghabiskan waktu berhari-hari, namun pihak kepolisian tetap berhasil untuk menangkapnya. ปิดก็เห็นชันชัยนั่งอยู่ที่หินอ่อนกับเมียนะคะตามคำบอกเล่าเลยค่ะบอกว่าจะไปขี่รถน้ำที่สวน Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik Wiang Kaen, Provinsi Chiang Rai, Thailand, hiduplah seorang wanita bernama Tong Sayang yang berusia 47 tahun. Tong memiliki seorang suami bernama Songpo Chaimeo yang berusia 55 tahun. Keduanya sudah hidup bersama selama puluhan tahun. Dari pernikahan itu mereka dianugerahi 7 orang anak yang kini sudah memiliki keluarga dan tinggal bersama keluarganya masing-masing. Tetapi beberapa di antaranya masih tinggal berdekatan dengan orang tuanya. Di antara anak-anaknya itu, hanya ada satu identitasnya diungkapkan kepada media, yaitu seorang laki-laki bernama Surachai Chaimeo. Tong dan Sompo tinggal di kaki gunung yang berdekatan dengan perbatasan Laos dan Thailand. Seperti sebagian besar penduduk desa lainnya, Tong dan Sompo memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menjadi seorang petani. Perjalanan hidup Tong dan Sompo sebagai suami istri terbilang cukup rumit dan berat. Bahkan sejak awal menikah, keduanya sering bertengkar dan tidak sependapat. Saat bertengkar, Sompo seringkali berkelakuan kasar mulai dari membentak sampai memukuli Tong. Selama puluhan tahun, Tong hidup dalam tekanan karena sikap kasar dari suaminya. Dia berpikir setelah memasuki usia tua, Songpo akan berubah dan menjadi lebih baik. Namun ternyata dugaan itu salah. Semakin tua, Songpo malah semakin brutal. Apalagi mereka hanya tinggal berdua saja di rumah tersebut. Maka ketika Songpo melakukan kekerasan kepada Tong, tidak ada satupun anak-anak mereka yang menghentikannya. Selain berkelakuan kasar, Songpo ini sangat gemar berjudi. Dia juga terkadang menggunakan obat-obatan terlarang sehingga membuat keadaan ekonomi keluarga mereka menjadi sangat sulit. Suatu ketika, Songpo pulang ke rumahnya setelah menggunakan narkotika. Istrinya yang melihat Songpo berada dalam keadaan teler merasa sangat kesal dan langsung memarahi suaminya. Songpo tak terima begitu saja dimarahi oleh Tong. Dia pun langsung memukuli Tong. Lalu sekitaran bulan Mei beberapa minggu setelah kejadian itu, Tong menyadari bahwa Songpo tak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan saat itulah Tong mulai berpikir untuk menceraikan Songpo. Sebelum mengambil keputusan besar, Tong terlebih dahulu berdiskusi dengan keluarganya, yaitu anak-anaknya dan juga adik laki-lakinya. Adik laki-laki Tong bernama Chancai yang Worakul yang berusia 44 tahun. Chancai juga tinggal di distrik Wiang Kaen. Dia adalah seorang perangkat desa. Dia sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, namun masih tinggal tak jauh dari rumah sang kakak. Keluarga Tong sangat mendukung keputusan Tong untuk bercerai dari Songpo. Seperti Tong, mereka juga lelah dengan sikap kasar Songpo. Mereka tak mau Tong terus-menerus hidup dalam penderitaan karena Songpo. Mereka ingin Tong bisa hidup dengan bebas dan juga tanpa terbebani. Di antara para keluarganya, Chancai adalah yang paling mendukung rencana tersebut. Selama ini dia ikut merasa sedih ketika sang kakak disiksa oleh suaminya. Karena hal itu, dia sangat merasa senang karena akhirnya sang kakak sadar untuk mau berpisah dengan suaminya. Untuk mempermudah perceraian keduanya, Chancai mengusulkan kepada kakaknya yaitu Tong untuk melaporkan Songpo kepada pihak kepolisian atas KDRT. Di negara Thailand, jika seorang suami terbukti melakukan KDRT, maka proses perceraian akan menjadi lebih cepat. Setelah berpikir panjang, Tong pun setuju dengan ide yang dikatakan oleh Chancai.
Namun sayangnya saat itu mereka masih kekurangan bukti KDRT karena luka-luka di tubuh Tong sudah sembuh dan juga Tong tidak pernah mendokumentasikan luka-lukanya pada sesudah dia dipukuli. Meski begitu, Tong tidak mundur. Mereka tetap membuat laporan kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Tong melaporkan Songpo kepada pihak polisi. Namun karena Tong tak memiliki bukti yang kuat, kasus KDRT tersebut masuk ke dalam kategori ringan. Hal ini membuat polisi melakukan proses mediasi terlebih dahulu dengan memanggil Tong dan juga Songpo ke kantor polisi. Songpo dan Tong sama-sama sampai di kantor polisi. Saat itu Songpo datang dalam keadaan marah. Dia tak menyangka kalau Tong tega melaporkan dirinya. Namun dia berusaha untuk menahan amarahnya di hadapan polisi. Sementara Tong, dia datang dengan didampingi oleh adiknya, yaitu Chancai. Mediasi tersebut berjalan dengan panjang. Songpo dengan tegas menyatakan bahwa dia tak pernah memukuli Tong, sedangkan Tong bersikeras bahwa dia sering memukulinya. Dalam mediasi itu, Chancai beberapa kali mendukung pernyataan Tong. Dia mengaku melihat banyak luka di tubuh Tong yang diakibatkan kekerasan yang dilakukan oleh Songpo. Karena hal itu, Songpo pun menjadi semakin marah. Tetapi dia tidak hanya marah kepada istrinya, namun juga pada adik iparnya, yaitu Chancai. Songpo mulai emosi dan dia tak lagi peduli kepada polisi dan terus-menerus meninggikan suaranya. Akhirnya proses mediasi pun gagal dilakukan. Sikap kasar Songpo sangat terlihat di hadapan polisi. Hal ini membuat proses pelaporan menjadi lebih mudah, yang berarti nantinya proses perceraian juga akan menjadi lebih lancar. Setelah proses mediasi itu, Tong tidak pulang ke rumahnya. Dia pergi ke rumah salah satu anaknya yang bernama Surachai. Dia menetap di sana untuk sementara waktu. Dia merasa harus menghindari Songpo karena takut Songpo akan membuatnya berubah pikiran untuk kembali kepadanya atau bahkan mungkin bisa mengancam keselamatannya. Hal ini membuat Songpo menjadi lebih marah. Dia merasa seluruh keluarganya sudah bersekongkol untuk melawan dirinya. Namun dia juga mengerti kalau dirinya tak bisa bertindak gegabah. Dia harus mencari cara supaya Tong mencabut laporannya di pihak kepolisian dan kembali ke rumah. Singkat cerita, pada tanggal 5 Juni tahun 2025, Songpo pergi ke rumah Surachai dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu, Songpo membuat keributan dan memaksa Tong untuk ikut pulang dengan dirinya. Karena tak ingin anak, menantu, dan cucunya dilukai oleh Songpo, Tong pun memutuskan untuk ikut pulang bersama Songpo. Keduanya pun bersiap pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Songpo sempat memperingatkan Surachai dan menantunya. Dia menyuruh mereka untuk tidak ikut campur urusan orang tua. Dia juga mengancam jika mereka masih ikut campur, maka Songpo akan membuat bom dan menghancurkan semua orang sekaligus. Setelah itu dia langsung membawa Tong pergi dari rumah anaknya dengan mengendarai sepeda motor. Begitu sampai di rumahnya sendiri, keduanya langsung turun dari motor dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Tong langsung masuk ke dalam kamar dan sebisa mungkin dia berusaha untuk mengabaikan Songpo. Lalu, keesokan harinya pada tanggal 6 Juni tahun 2025, Songpo memanggil Tong untuk keluar kamar. Dia mengajaknya berdiskusi tentang pelaporan KDRT yang sebelumnya. Tong keluar dari kamar lalu keduanya berdiri berhadap-hadapan di ruang tamu. Lalu tanpa basa-basi, Songpo kembali menyuruh Tong untuk menarik laporannya tersebut. Nada suaranya tegas seakan tak menerima bantahan. Namun hal itu tidak membuat Tong merasa takut. Dia teguh pada pendiriannya. Dia bahkan mengatakan bahwa nantinya setelah laporannya diproses, dia akan segera benar-benar menceraikan Songpo. Songpo yang akhirnya menyadari bahwa Tong serius dengan perkataannya, kemarahan yang sudah dia pendam pun akhirnya memuncak. Tanpa berpikir panjang, Songpo langsung melihat ke sekitarnya lalu menemukan sebuah palu yang terletak di atas meja. Dia pun langsung mengambil palu itu lalu berlari ke arah Tong. Tanpa ragu, Songpo mengayunkan palu tersebut ke arah Tong dan langsung mengenai kepala Tong. Serangan itu sangat tiba-tiba. Tong tak bisa menghindari dan seketika dia jatuh tergeletak ke atas lantai. Benturan antara palu dan kepala Tong begitu keras. Kepala Tong terluka dan cairan merah mengalir dari lukanya. Saat itu juga tubuh Tong seketika mengejang. Matanya membelalak memperlihatkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Mulut Tong terbuka seakan dia ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar.
Selama beberapa menit, Tong menahan rasa sakitnya yang tak terhingga. Air matanya mengalir ikut membasahi lantai bersama cairan merah. Sementara itu Song Po hanya diam memandang tubuh Tong. Kemarahannya masih belum terpuaskan. Dia membiarkan Tong meregang nyawanya. Setelah beberapa menit kejang, tubuh Tong akhirnya diam, tak bergerak. Matanya menutup dengan sendirinya. Kemudian perlahan-lahan, nafasnya pun akhirnya berhenti. Tong kehilangan nyawanya di tangan seorang suami yang sudah tinggal selama bertahun-tahun dengan dirinya. Dia berakhir mengenaskan di dalam rumah di mana dia mengabdikan masa mudanya membesarkan 7 orang anak dalam kehidupan yang penuh derita. Di samping itu, setelah Tong tak lagi bernafas, kemarahan Song Po ternyata juga belum mereda kepada istrinya. Dia malah membanting palu yang dia pegang kemudian pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Setelah itu dia duduk di lantai di sebelah ujung kepala Song Po. Lalu secara perlahan dia menyayat kuping kiri milik Tong sampai terlepas. Bahkan dia juga memotong bagian tengah kepala Tong. Entah apa maksudnya di saat itu. Tetapi yang jelas, setelah melakukan aksi kejinya itu, dia pun langsung membiarkan jasad Tong begitu saja. Dia kemudian membersihkan diri dan beraktivitas di rumah tersebut seperti biasa. Kemudian pada tanggal 8 Juni tahun 2025, 2 hari berlalu setelah tragedi yang sangat mengerikan tersebut, Song Po masih merasakan ada yang janggal di dalam hatinya. Dia pun menyadari kalau perasaan janggal itu berasal dari kemarahannya kepada keluarga Tong. Masih ada orang lain yang ingin dia habisi, orang yang telah menghasut Tong untuk menceraikan dirinya. Song Po pun langsung mengambil senjata api yang sudah dia miliki sejak lama. Dia keluar dari rumah lalu mengendarai sepeda motornya. Song Po awalnya pergi ke rumah Chan Chai. Dia melewati depan rumah Chan Chai namun tak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Dia pun seketika berpikir mungkin saja Chan Chai sedang berada di perkebunan miliknya. Dan dia langsung berbalik pergi untuk menuju ke tempat tersebut. Ketika sampai di sana, benar saja Chan Chai sedang berada di kebunnya. Tanpa menunggu lagi, Song Po langsung memarkirkan motornya tak jauh dari Chan Chai. Saat itu, Chan Chai sedang berdiri membelakangi Song Po. Chan Chai tidak menyadari kehadiran Song Po. Dia terlalu fokus dengan tanaman ladangnya. Di samping itu, Song Po langsung memanfaatkan kesempatannya. Dia mengeluarkan senjata api lalu mengarahkannya kepada Song Po. Dan tanpa ragu, dia menembak Chan Chai tepat pada bagian punggungnya. Chan Chai tak dapat mengelak. Dia seketika kaget dan jatuh tengkurap ke atas tanah. Cairan merah berhamburan dari tubuh dan wajahnya. Chan Chai tiba-tiba mengejang. Dia merasakan kesakitan yang sangat tak terbayangkan. Dan akhirnya setelah melirik sedikit siapa orang yang telah menembaknya, Chan Chai harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Song Po yang merasa puas dengan aksi kejinya langsung kembali ke sepeda motornya dan meninggalkan lokasi tersebut. Lalu sementara itu, di sisi lain Surachai merasa khawatir karena dia tidak bisa menghubungi ibunya selama beberapa hari. Dia pun langsung pergi ke rumah orang tuanya. Saat sampai di sana, rumah itu ternyata tidak terkunci. Karena merasa penasaran, dia pun langsung masuk ke dalamnya. Dan di dalam rumah, Surachai disambut dengan pemandangan yang sangat menghancurkan hatinya. Dia melihat jasad Tong tergeletak tak berdaya di atas lantai. Jasad itu sudah mulai membusuk, namun Surachai masih bisa melihat luka bekas hantaman di kepala ibunya. Surachai seketika langsung menangis histeris sambil menutup mata. Setelah beberapa lama menangis, Surachai langsung mengambil handphonenya untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan ketika itu, Surachai sangat meyakini apa yang telah terjadi kepada ibunya pasti disebabkan oleh ayahnya. Sementara itu di sisi lain, seseorang melewati area perkebunan Chan Chai dan dia seketika menemukan jasad Chan Chai tergeletak tak bernyawa. Dia langsung berteriak histeris sambil memanggil para warga lainnya. Dalam sekejap warga langsung berkumpul mengerumuni jasad itu. Salah satu dari mereka memeriksa tubuh Chan Chai dan menyadari kalau Chan Chai telah benar-benar meninggal dunia. Mereka melihat luka tembak di bagian punggung Chan Chai. Maka mereka pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkannya.
Tak lama kemudian, polisi sampai di lokasi jasad Tong ditemukan. Mereka langsung mengamankan jasad tersebut sekaligus memeriksa lokasi kejadian. Dalam pemeriksaan itu, polisi menemukan 2 senjata yaitu palu dan senjata tajam yang berlumuran cairan merah. Mereka pun langsung mengamankan barang-barang tersebut. Selain itu, polisi juga mewawancarai Surachai. Dalam wawancara itu, Surachai menjelaskan bahwa sehari sebelumnya ayahnya yaitu Songpo memaksa ibunya untuk ikut pulang bersama dirinya. Ketika itu Songpo dalam keadaan yang sangat marah karena kasus pelaporan KDRT yang dilakukan oleh Tong. Selain itu, Songpo bahkan sempat mengancam akan meledakkan bom jika keluarganya masih ikut campur dengan urusan mereka. Kemudian di sisi lain, beberapa polisi juga sampai di lokasi jasad Chancai ditemukan. Mereka memeriksa jasad itu sambil mencatat keterangan dari para warga. Saat itu, istri Chancai juga sudah sampai di tempat kejadian. Kepada polisi, istrinya menceritakan bahwa Chancai baru saja bertengkar dengan Songpo karena dia ikut campur masalah perceraian antara Songpo dan istrinya. Di saat itu kedua kasus ini ditangani di kepolisian yang sama. Setelah mendapatkan keterangan dari keluarga korban, polisi pun menyimpulkan bahwa kedua kasus ini ternyata berhubungan dan mereka langsung menjadikan Songpo sebagai pelaku utama dalam kedua kasus ini. Polisi langsung bergerak untuk mencari keberadaan Songpo. Tetapi sayangnya saat itu polisi kalah cepat. Beberapa warga memberikan kesaksian kalau mereka sempat melihat Songpo masuk ke dalam hutan. Polisi pun langsung mengerahkan beberapa petugas untuk menelusuri hutan dalam pencarian Songpo. Selama beberapa hari polisi melakukan pencarian dengan menggunakan drone. Tak hanya itu, mereka juga mengerahkan anjing K9 untuk mendeteksi bau. Namun pencarian tersebut ternyata tak kunjung berhasil. Sekedar informasi, Songpo ini adalah warga asli desa tersebut. Dia telah terbiasa dengan area hutan dan sering masuk ke dalam hutan. Sebelumnya dia juga sempat berkelana selama berhari-hari di dalam hutan tersebut, sehingga mudah baginya untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Karena tak kunjung mendapatkan petunjuk, polisi pun mengeluarkan sebuah sayembara. Mereka mempublis identitas Songpo dan kemudian menambahkan suatu keterangan, yang mana keterangan itu berisikan tentang siapapun yang bisa menemukan keberadaan Songpo, maka dia akan diberi imbalan sebesar 100.000 baht atau setara dengan 49 juta dalam rupiah. Lalu akhirnya pada tanggal 13 Juni 2025, beberapa warga berhasil menangkap Songpo. Dia ditemukan di Desa 19, Kecamatan Taptau, Distrik Toeng, Provinsi Chiang Rai. Polisi pun langsung mengamankan Songpo untuk dibawa ke kantor polisi agar dapat diinterogasi lebih lanjut. Dalam interogasi itu, Songpo langsung mengakui kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi Tong. Saat itu dia benar-benar merasa marah ketika istrinya meminta cerai kepada dirinya dan dia juga telah melaporkannya kepada pihak kepolisian atas kasus KDRT. Namun ada satu hal yang dia bantah. Dia tidak mau mengakui kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi Chancai, yang merupakan adik iparnya sendiri. Mendengar pengakuannya, polisi pun langsung memaparkan beberapa CCTV di sekitaran rumah Chancai. Dalam salah satu rekaman CCTV itu, terlihatlah Songpo mengendarai motor melewati rumah Chancai pada saat hari jasad Chancai ditemukan. Polisi pun terus memojokkan dan menekan Songpo, dan akhirnya Songpo pun mengakui bahwa dialah yang telah mengeksekusi Chancai. Sampai saat video ini dibuat, Songpo masih menjalani proses peradilan. Nantinya jika dia dinyatakan bersalah atas 2 pengeksekusian tersebut, maka dia akan terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Sementara Songpo menjalani proses peradilan, keluarga Chancai dan anak-anak Tong harus dilanda kesedihan karena kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Prosesi pemakaman diadakan, kedua keluarga berkumpul dan berduka bersama. Mereka masih benar-benar tak menyangka kalau orang yang paling mereka sayangi dalam hidup mereka telah direnggut oleh ayah mereka sendiri. Tong telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk keluarganya. Pengabdian itu dipenuhi oleh duka, air mata, dan rasa sakit. Saat dia hendak melepaskan diri dari semua derita itu, hidupnya malah diregut oleh seseorang yang sangat dia cintai.
Tak hanya itu, adiknya yaitu Cancai yang sudah mendukungnya, mendoakan serta mengharapkan yang terbaik untuk dirinya juga ikut terenggut dalam tragedi ini. Kesedihan, duka, dan rasa sakit ini harus selamanya ditanggung oleh keluarga mereka. Untuk itu, mari kita doakan semoga keluarga korban bisa melalui kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka, serta semoga Tong dan Cancai dapat beristirahat dalam damai di alam sana.